yang mungkin yang belum. Yang belum, ya ini sifatnya adalah lanjutan Bapak Ibu ya, SDM bagi yang sudah mungkin di S1 dulu sudah pernah, dan ini adalah kelanjutan daripada SDM yang di S1. Hanya sedikit hampir sama saja, tapi yang masalahnya mungkin hanya memperdalam sedikit ya. Karena kalau S1 itu kan semua orientasinya ke apaan ya. Makanya waktunya ini cukup panjang, 8 semester. Sedangkan kalau S2 ini adalah ke mengapaan. Ya, orientasinya nanti ke mengapaan. Kalau S3 nanti adalah ke bagaimanaan gitu ya, ke bagaimana. Oke. Di sini adalah untuk S2 ini hanya memperdalam pemahaman saja. Dan kalau kita lihat di sini tadi Bapak Ibu sekalian, ini tersebar dari beberapa daerah, bukan hanya Jawa ya, tapi ada beberapa pulau di luar ya, yang di luar Jawa juga banyak ya. Ada dari Kalimantan tadi, dari Riau, dari mana tadi ya, gabung. Nah, ini tentunya juga ya, latar belakang pekerjaan juga atau pengalaman juga sangat bervariasi ya, berbeda juga ya, sehingga baik kultur, budaya semua juga dari ini yang beraneka ya. Nah, di mana ilmu itu ya sumbernya mungkin sama, tetapi dalam pengembangannya ini berbeda-beda ya. Nah, tadi ya, karena dipengaruhi oleh budaya dan sebagainya ya. Nah, di sini jadi kita nanti akan membuat satu kelompok ya, di mana berdasarkan silabus kita di sini ada untuk materi kuliah ini ada 12 kali pertemuan, 6 kali pertemuan nanti di semester 1 dan 6 pertemuan nanti di semester ganjil dan semester genap, nanti 6 kali pertemuan. Setelah semester 6 yang ketujuhnya itu adalah setelah pertemuan ke-6 yang ketujuhnya adalah UTS. Kemudian gitu juga nanti setelah ke-14-nya adalah UAS ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini mungkin nanti Bapak Ibu untuk menunjuk ke kelas, nanti ketua kelas ini akan membagi kelompok. Mungkin juga ya Bapak Ibu mungkin saja sudah terbentuk kelompok karena dari beberapa mata kuliah, tersebar dari beberapa mata kuliah mungkin sudah terbentuk. Nah, kalau sudah terbentuk nanti kita akan bagikan ya. Ini sudah terpampang di monitor kita, yaitu ada beberapa mata kuliah ya. Nah, ini nanti satu kelompok ya, ini satu tema ya. Nanti satu tema, masing-masing temanya nanti diatur kerjanya, tolong dibagi tugas ini secara merata ya, untuk membuat kelompok ini, materinya, pembagian materinya nanti bisa dibagi menjadi sejumlah kelompok ini. Kemudian sumbernya dari mana, silakan Bapak Ibu ya, kita kasih kebebasan, silakan cari materi di mana, tetapi diupayakan jangan hanya mengambil satu sumber dan terkesan hanya hanya mengambil begitu saja ya, tapi disatur dengan beberapa sumber yang lainnya. Dan jangan lupa juga nanti tolong disiapkan sumbernya ya Bapak Ibu. Sumbernya ini dari mana? Masukkan ke dalam daftar pustaka. Nah, kalau kita lihat di sini ada 11 kelompok ya, berarti kita bagi 11. Nanti setelah terkumpul semua Bapak Ibu, nanti kita kompilasi, ketua kelas dengan timnya tentunya akan mengkompilasi menjadikan satu, menyatukan semuanya, kemudian nanti dicetak menjadi buku. Nah, ini sebagai bukti fisik Bapak Ibu aktif dalam mengikuti perkuliahan di Universitas Tangerang Raya ya, melalui Cakra Inti. Jadi setiap mata kuliah diupayakan ada bukti fisiknya gitu ya. Nah, nanti di cover yang baik ya.
Nah ini nanti kita jadikan, kalau perlu kita daftarkan di Haki ya, sebagai Bapak Ibu nanti sebagai hak cipta di situ ya. Nah saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Ini untuk mata kuliah, jadi namanya apa ya? Kalau ini dulu ada namanya Bina Rantai atau apa bukunya ya. Foto ini materinya ini. Jadi dan anggotanya banyak ya, berapa? Satu kelompok tadi diperkirakan ada 15 orang. Nah, 15 orang nanti tercatat semua nama-namanya di dalam buku itu. Itu tujuannya ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Mungkin hari ini saya tidak memberikan materi, tetapi hanya membagikan tema ya. Nah, membagikan tema. Melalui ketua kelas. Oke, nanti saya siapkan untuk ruang tanya jawab ya. Bagi Bapak Ibu yang belum menyampaikan, yang tidak menyampaikan, tolong itunya nanti mic-nya di mute dulu. Tapi kalau ingin bicara, baru dibuka ya. Jadi tidak ada suara-suara lain yang masuk. Ya. Tadi saya dengar juga ada suara baby ya ikut kuliah. Unik sekali. Multitasking Pak Dokter. Baby ikut kuliah juga masuk Zoom. Unik ya. Oke, ini sangat variasi sekali ya, luar biasa. Ini kelas kita ini sangat unik ya. Mungkin di tempat-tempat lain ini tidak ada yang seperti ini. Tetapi tetap kalau ada pertanyaan dari luar, tolong Bapak sampaikan kuliahnya di mana. Ya di Kuntara itu ada di Tiga Raksa. Nah, lebih fokusnya di Kompleks Sudirman Indah ya. Nah, mungkin suatu waktu ya Bapak Ibu juga akan harusnya datang juga nanti ke kampus secara luring ya. Nah, untuk bersilaturahmi ya, selama ini kan kita hanya melihat wajah hanya dari layar monitor. Suatu saat nanti kita bisa ketemu dengan dosen-dosen dan yang lainnya juga ya secara langsung. Oke. Jadi metodenya nanti kelompok diskusi ya. Ada moderator ya, di bagian nanti ada ada moderator, kemudian nanti ada yang presentasi yang nanti dibagi-bagi ya, yang presentasi, kemudian ada sistem tanya jawab ya gitu. Nah, jadi metodenya seperti itu ya, metode seminar lah yang biasa kita pakai ya. Tanya jawab nanti ya, untuk penilaian juga ya sama ya seperti itu, siapa yang aktif baik yang bertanya maupun yang memberikan jawaban itu sama-sama nanti akan dapat poin ya. Nah, diupayakan Bapak Ibu aktif ya, semua tetapi konstruktif, jadi mengarah tidak bias gitu ya, mengarah pada satu tema yang sudah disiapkan. Oke, sebelum kita lanjutkan barangkali Bapak Ibu boleh bertanya, silakan. Sekalian kita saling perkenalan ya, karena ini adalah pertemuan pertama dengan Bapak Ibu sekalian semua. Mungkin satu sama lain juga ada yang belum saling mengenal. Alhamdulillah tadi sudah saling bincang-bincang. Ini mudah-mudahan lebih lebih memperkenalkan diri atau satu sama lain ya. Oke, ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu sekalian? Saya Pak. Izin Pak. Maaf, Pak. Saya kan baru masuk. Mau nanya untuk pembagian kelompok gimana tadi ya Pak? Halo ya, nanti dijelaskan lagi. Siapa Bapak? Iya Pak. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendri ya? Pak Pak Hendri Pak. Iya ya. Perkenalkan Pak Dokter, kami dari pulau terluar nih dekat Malaysia. Dari Kepri. Salam. Daerah mana? Kalimantan bukan? Bukan, di Kepulauan Riau. Oh Riau. Iya, Kepulauan Riau-nya Pak Dokter. Riau-nya ya. Iya, salam kenal pada kita semua, teman-teman mahasiswa Untara yang hadir pada sore hari ini. Pertama, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan
saya. Mungkin sebagai perkenalan nih Pak, karena memang manajemen sumber daya manusia ini kan salah satu faktor penting ya dalam sebuah sistem atau sebuah tempat atau perusahaan ya dalam mengembangkan potensi yang ada. Nah, kira-kira dari sudut pandang Bapak sebagai seorang dokter yang tentunya sudah sangat berpengalaman, kira-kira hal yang paling terpenting dalam manajemen sumber daya manusia ini apa kira-kira? Karena kan kalau kita lihat setiap individu punya kecenderungan latar belakang pendidikan dan metode pemahaman, pendekatan yang berbeda-beda. Sehingga kan macam-macam orang mempunyai sudut pandang yang berbeda terhadap satu perspektif pendapat. Nah, jadi kira-kira menurut Bapak nih, apa hal yang sangat mendasar kita nantinya sebagai seorang katakanlah master dalam memanajemen sumber daya manusia teman-teman yang ada di bawah kita nantinya. Barangkali itu Pak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kan? Sinyal ya? Oke ya, Andi ya. Kebetulan fakultas kita adalah FEBIS, yaitu Fakultas Bisnis, Ilmu Sosial dan Humaniora ya. Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Ilmu Sosial dan Humaniora ya. Itu di bawahnya di situ ada Fakultas Ekonomi ya. Prodinya manajemen ya. Dan nah untuk konsentrasinya ya nanti Bapak Ibu boleh pilih itu di semester 3 nanti, yaitu ada manajemen SDM, ada manajemen pemasaran, dan ada manajemen keuangan. Dan insya Allah ya kalau banyak nanti dari guru-guru kita adakan juga untuk konsentrasi manajemen pendidikan gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memperdalam namanya konsentrasi, artinya kita fokus dengan bidang keahlian Bapak Ibu nantinya, itu mana yang Bapak Ibu pilih yang merasa paling cocok dan paling sesuai ya dengan rencana studi dari Bapak Ibu sekalian. Khusus untuk manajemen SDM ya. Nah, ini semua dikasih, tapi nanti di semester 3 itu ada khusus lagi yang menunjang program konsentrasinya yaitu dalam SDM. Jadi pada umumnya kalau SDM ini kita lihat apa sih fungsi-fungsi SDM itu ya secara garis besar ya. SDM itu kan mulai dari suatu perusahaan atau institusi tadinya tidak ada menjadi ada ya. Yaitu mulai dari perencanaan SDM ya, kemudian masuk kepada rekrutmen rekrutmen ya. Setelah rekrutmen kemudian setelah itu apa? Seleksi ya. Karena tidak semua pelamar itu kita terima, harus kita seleksi sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya yang kita butuhkan itu. Setelah seleksi seleksi ini ada dua cara, yaitu ada beberapa cara. Yang pertama adalah seleksi administrasi, ya, dan yang kedua adalah seleksi keahlian. Nah, untuk seleksi keahlian ya, nanti ya, setelah diseleksi yang memenuhi syarat, ya, nanti kita adakan pelatihan ya. Nah, diadakan pelatihan. Nah, ini pelatihannya ada yang secara langsung. Ya, ada yang on the job training, ada yang off the job training ya. Nah itu juga kita sesuaikan nantinya di mana para pegawai baru itu ditempatkan, kita adakan pelatihan. Nah, setelah itu setelah pelatihan kemudian barulah penempatan ya.
Nah, dalam penempatan ini ya tentunya kita sesuaikan tadi dengan pelatihannya nanti di mana dia akan ditempatkan, ya di bagian apa, ya tentunya sesuai itu tidak ada masalah lagi. Mudah-mudahan dengan proses seleksi kita memilih orang-orang yang tepat yang sesuai dengan bidangnya, dengan keahliannya, dengan skillnya. Ya, seleksi itu ada dua, ya, ada seleksi psikologis, ada dimensi attitude, ya. Kita akan perhatikan juga itu, ya, akan lihat dari attitude-nya, keahliannya dan sebagainya, kemudian baru penempatan. Nah, penempatannya ini ya, tentunya nanti tidak hanya habis sampai penempatan aja. Setelah penempatan nanti masih ada lagi yang perlu kita bahas lagi, ya, yaitu apa, nanti ada masalah motivasi, ya. Nah, kemudian ada rotasi, kompensasi, ya, sampai pemberhentian, ya, sampai pemberhentian. Nah, itu betul-betul kita, dan di sini kita terus terang sekarang ini kan sudah menginjak ke era industri 4.0, ya. Nah, di sini juga banyak kita manfaatkan teknik-teknik yang digital yang kita gunakan. Nah, sekarang ini alhamdulillah sudah dengan teknologi ini tentunya membantu pekerjaan para manajer, para pimpinan di perusahaan atau di instansi, sehingga lebih mempermudah, ya, bagaimana. Karena sekarang untuk rekrutmen, ya, sekarang ini nggak perlu si calon pegawai ini datang ke kantor, cukup kita bisa lakukan melalui daring, ya, melalui jarak jauh, melalui online, gitu, ya. Nah, ini dengan semua fungsi-fungsi SDM itu tetap ada, hanya caranya berbeda dengan kondisi atau disesuaikan dengan kondisi 4.0 ini. Jadi semuanya melalui, kecuali nanti apabila sudah ada penempatan, ya, tinggal dipanggil, wawancara, ya, langsung penempatan, ya, kemudian juga masa orientasinya juga nanti akan dilakukan. Setelah itu ada rotasi, ya, ada nanti setelah berjalannya. Kenapa perlu ada rotasi, ya? Satu, untuk menghindari kejenuhan. Kedua, juga untuk menambah tantangan bagi karyawan atau pegawai. Jadi tidak hanya melulu menguasai di satu bidang, tapi dia juga harus menguasai bidang yang lain. Kemudian nanti ada pengembangan, ya, bagaimana pengembangan SDM, kemudian ada manajemen karir nanti bagaimana, ya, banyak sekali yang akan kita tangani. Tentunya di sini kita mencari tenaga SDM yang betul-betul berkualitas, karena kita ini sudah bersaing, ya, persaingan begitu ketat. Kalau SDM-nya lemah, ya, karena di sini modal manusia itu yang paling besar. Tidak ada artinya investasi sebesar apapun kalau SDM-nya ini tidak berkualitas. Oleh karena itu betul-betul kita tingkatkan bagaimana, ya, supaya SDM ini bisa lebih mumpuni, gitu, ya, lebih berkualitas, sehingga diadakan pelatihan-pelatihan. Kalau tadi pelatihan untuk karyawan baru, untuk selanjutnya juga kita harus diadakan pelatihan-pelatihan sejalan dengan perkembangan teknologi. Tentunya di sini, ya, kita harus menyesuaikan, teknologi bergerak terus. Nah, tentunya SDM juga harus siap. Nah, banyak teknologinya canggih, tapi kalau SDM-nya nggak siap, ya sama aja, ya. Jadi itu ada satu pemborosan juga nanti akhirnya. Saya kira itu yang menyangkut masalah SDM nanti kita kembangkan. Nah, tapi di sini berbeda Bapak Ibu dengan kuliah di S1. Semua materi nanti saya hanya cari temanya aja, nanti materi semua Bapak Ibu yang membuat, mencari berdasarkan kelompok, ya. Kemudian untuk dipresentasikan. Jadi nanti ada dua, bentuknya Word, ya, bentuknya Word. Kemudian satu lagi untuk presentasi dibuat PowerPoint-nya, ya, untuk dipresentasikan dalam diskusi. Nah, kemudian nanti dikumpulkan ke ketua kelas, dihimpun jadi satu, nanti kita file. Nah, saya kira gitu, sekira garis besarnya dari manajemen SDM, ya, Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan tadi, Ibu siapa, ya? Saya tadi nggak catat namanya. Pak, izin bertanya, Pak. Pembagian kelompok, Pak. Mohon izin untuk sharing, Mbak. Iya. Nanti pembagian kelompok nanti di akhir, ya. Nanti saya akan tinggalkan kelas, silakan nanti ketua kelas Bapak Ibu nanti menunjuk ketua kelas,
atau ketua kelompok ya. Nah, bikin ketua kelompok, nanti dibagi menjadi 11 kelompok ya. Nah, nanti 11 kelompok, masing-masing kelompok nanti tiap pertemuan maju satu kelompok. Baik. Gitu. Oke, ada lagi Pak siapa? Izin bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya ini ini Pak mau bertanya untuk masalah sumber daya manusia di tingkat pendidikan pesantren. Ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana jika sumber daya manusia yang ada di pesantren itu pengelolaan SDM-nya biar rata atau mekanisme untuk menghasilkan manusia-manusia SDM yang unggul itu bagaimana Pak caranya biar menghasilkan sumber daya manusia yang unggul di bidang pendidikan pesantren. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan itu tentunya tidak terlepas dari visi misi ya Bapak Ibu ya. Nah, visi misi dari pesantren itu apa ya? Kemudian kita belajar nanti fungsi-fungsi SDM itu ya, dan apa yang harus dipenuhi ya kan, tantangan tuntutan daripada organisasi itu. Pesantren itu anggaplah satu organisasi. Kebutuhan dari organisasi itu apa ya. Nah, sehingga kita harus mempersiapkan SDM. Nah, yang jelas kalau di pesantren ini kan kita mendidik ya, mendidik para santri sesuai dengan apa targetnya, dia tentunya akan mahir di bidang agama dan sebagainya, dan dia betul-betul menjadi ilmunya ini bisa dibawa ke masyarakat apabila mereka setelah lulus kan gitu. Tapi yang membentuk mereka ini kan banyak nih, ada guru ya, ada ustadz ya, kemudian ada bagian mengelola keuangan, ada bagian SDM-nya juga ada, kemudian ada beberapa bagian-bagian lainnya. Tentunya disinilah yang perlu diberdayakan. Kemudian sekarang ini ya kita tadi diarahkan, kita tidak seperti tradisional yang lalu. Sekarang sistem pengarsipan aja misalnya kita sudah bisa, kita tidak perlu semuanya sekarang hampir di mana-mana itu paperless, tidak menggunakan kertas lagi ya. Nah, ini kan sebuah penghematan yang cukup lumayan ya. Nah, dengan tidak menggunakan paper. Terus kemudian ada juga risiko-risiko, misalnya kalau terjadi kebakaran, kebanjiran, maka file-file itu akan terbakar atau terendam air sehingga rusak dan tidak kehilangan kita untuk kehilangan data gitu kan. Nah, sekarang juga makanya menyimpan data pun sekarang di awan. Ya Pak ya, Pak Cece. Nah, jadi itu juga perlu kita pelajari bagaimana memberdayakan untuk tenaga admin itu bisa memfile file itu dengan aman, baik, dan pada saat nanti dibutuhkan ya dimanapun, nah, katakanlah kita simpan di laptop hilang atau laptopnya tiba-tiba error rusak, nah, tetapi itu tetap masih bisa kita gunakan ya. Sekarang ini kan ada drive atau ada lebih lagi canggih lagi itu bisa kita gunakan. Itulah kita menyesuaikan dengan itu. Nah, itu kan butuh pelatihan Bapak Ibu ya. Nah, pelatihan itu tentunya dari pihak manajemen perlu difasilitasi agar mereka siap dengan teknologi yang baru. Semua sekarang ini baik marketing ya, informasi kemana, nah, itu hubungan dengan pihak keluarga atau orang tua itu bisa dijembatani lewat udara ya, lewat online. Jadi banyak sebetulnya yang bisa dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini. Pak ya, banyak sebetulnya. Nah, di sini mudah-mudahan nanti dengan kelompok kita ini di kelas ini kita bisa saling berbagi. Makanya yang paling efektif itu adalah teknik model diskusi ya. Jadi nanti dari Bapak Ibu sekalian nanti akan mendapat pertanyaan-pertanyaan atau terdapat masukan-masukan dari teman-teman peserta yang lain gitu ya, sehingga kita saling mengisi ya.
Itulah ya. Terima kasih Saya Pak. kira itu dulu. Ya Pak Cece. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, baik. Boleh masuk Pak. Ya, silakan Pak. Siapa? Ya, Ibu dulu deh, Ibu Sri Setio. Silakan Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Sri Setio dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Bapak. Di sini saya terkait dengan SDM ya. Tadi Bapak Mulyana menyampaikan untuk SDM yang berkualitas ya di sini. Kita menjadi SDM yang berkualitas dan terkait dengan fakta yang ada ya Bapak ya. Saat ini itu banyak istilahnya SDM. Ya kebetulan Nyun Jamawan saya bekerja di puskesmas di sini ya. Tapi yang saya rasakan sudah ada rule atau aturan, tapi kok seolah-olah dilanggar gitu loh Pak. Apakah artinya SDM yang berkualitas itu SDM yang istilahnya tidak akan melakukan korupsi dan menurut Bapak mindset seperti itu apakah bisa dirubah nanti gitu loh Pak? Mungkin dengan pelatihan atau apa? Ya. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu memang kadang-kadang ada karakter, makanya kita di sini diawali dalam SDM itu yang paling pokok sekali kita jangan salah pilih, makanya rekrutmen kita utamakan. Bagaimana karakter calon pegawai itu tentunya harusnya pada saat awal sudah diketahui, ya, yaitu dengan tes ya, dengan seleksi ya, bagaimana lihat kejujurannya. Sebenarnya mungkin di sini kalau dibandingkan mana yang penting antara attitude dengan skill ya. Kalau skill mungkin bisa kita rubah, bisa kita latih dia, kekurangan dia kita bisa latih sehingga bisa bisa kita rubah skillnya, bisa kita upgrade skillnya. Tetapi kalau menyangkut karakter, kejujuran, itu kadang-kadang sulit untuk merubahnya. Jadi di awal ini memang kita harus lebih selektif di awal ya. Dan di sini betul-betul harus profesional ya. Di dalam rekrutmen itu jangan hanya karena teman, karena kenalan. Kadang-kadang memang yang merusak itu ya biasanya ada titipan-titipan itu yang merusak manajemen itu ya, sehingga sulit kita menentukan arah yang benar gitu ya. Nah, oleh karena itu harus netral ya. Kalau perlu misalnya di dalam ini banyak kepentingan ya, nah, tetapi kepentingan utama daripada institusi itu lebih kita utamakan. Kalau memang di dalam ini banyak yang campur tangan, kalau perlu kita pakai pihak ketiga yang netral ya, yang tidak dipengaruhi. Jadi kan banyak itu ya, kita pakai pihak ketiga. Kalau di dalam ini bisa ya buat. Kemudian setelah itu juga tentunya harus diciptakan sistem. Bagaimana sistem itu ya, supaya kalau bisa sistem yang betul-betul smart. Artinya apa? Ya, apabila nanti dari karyawan akan melakukan berbuat kecurangan itu akan mudah diketahui. Ya, akan mudah diketahui ya. Itu dengan adanya satu sistem ya. Tentunya dicari bagaimana ya kita bisa melihat. Tentunya kemudian ada juga beberapa dilihat dari CCTV ya. Kita juga bisa meng-cross check dari antar karyawan ya, bagaimana kinerja dari teman sejawatnya itu. Kita adakan penilaian. Jadi setiap saat kita adakan evaluasi. Jadi teman sejawat itu saling mengoreksi. Coba teman, siapa yang terbaik, siapa yang terburuk. Apa data-datanya itu kan, itu bisa nanti di cross check, kita bisa melihat merupakan sumber lain ya sebagai bahan pertimbangan. Nah, saya kira itu banyak sebetulnya model-model itu yang nanti yang akan digali ya. Ini bagaimana meningkatkan daya ya. Kalau skill lebih mudah ya. Yang penting kalau buat saya itu adalah karakternya gitu. Oke, Ibu ya. Nanti kita dalam diskusi, mudah-mudahan ini nanti Bapak Ibu bisa angkat kembali di dalam diskusi. Ini teman-teman banyak ya. Katakanlah ini udah 115 orang ya, ini pendapat yang luar biasa. Itu masing-masing pengalamannya beda-beda.
nanti kita berbagi pengalaman di dalam konteks diskusi. Ya. Betul, Kali yang lain, Bapak. silakan. Saya bertanya Pak. Iya, Bu Sri. Bambang Bima, Pak. Tanya Pak Pak. Bambang. Ya, Pak Bambang dulu. Silakan Pak Bambang. Gimana Pak Bambang dari Bima ya? Banyak yang bertanya Pak, gimana ada kesempatan buat kita? Halo. Nah, ini Pak Zainuddin ini senior ini kok ada di sini? Siapa senior? Oh iya, senior kok ada di sini. Bambang Bima, Pak, izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan Pak Bambang. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dokter dan teman-teman semua. Saya tertarik dengan apa yang barusan disampaikan oleh Ibu penanya barusan, dan itu juga masalah yang ingin saya angkat Pak Dokter. Sering kita dengar bahwa banyak orang mengatakan bahwa semakin tinggi kemampuan seseorang, semakin tinggi derajat ilmu seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin memudahkan dia, semakin membuka peluang dia untuk berbuat jahat, berbuat curang. Seperti faktanya Pak ya, yang kita dengar di media-media televisi, pelaku koruptor itu kan banyak kan, kalau dilihat dari latar belakang pendidikannya doktor semua kayaknya itu Pak Dokter. Ya. Jadi dalam hal ini yang ingin saya tanyakan, kebetulan kita sedang mengambil konsentrasi manajemen. Kira-kira ada nggak mata kuliah khusus yang memang membahas tentang manajemen emosional atau manajemen karakter Pak Dokter, yang menjadi bekal untuk kita supaya tidak terjerumus ke hal-hal seperti itu. Itu yang pertama Pak Dokter. Terus yang kedua, seperti yang disampaikan oleh yang kita bahas dari tadi, bahwa ketika kita mau masuk di kuliah pasca sarjana ini tentu saja ada posisi yang ingin jadi target kita Pak. Nah kebetulan kita banyak yang kita lihat, banyak teman-teman dari artinya yang ingin kita dapatkan adalah gelar manajemen pendidikan. Kira-kira mampu diperjuangkan ya Pak Dokter? Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Bambang, kembali lagi itu ya. Nah, satu, lebih ketat di dalam penyeleksian. Terus kedua, kita lebih mengutamakan attitude ya. Ya, dua-duanya. Kalau memusinya dia attitude-nya baik, kemudian skill-nya juga baik, ya. Nah, itu lebih kita utamakan. Tapi kalau diantaranya dua kita harus memilih, tentunya lebih baik kita attitude-nya lebih kita kedepankan. Mengenai skill nanti kita bisa. Nah, kemudian mengenai ini juga perlu, saya kira itu diadakan bimbingan mental ya. Kita bimbingan mental. Memang betul, makin pintar ini makin licik ya, makin mudah dia melakukan itu orang-orang pandai ya. Tapi orang pandai tapi yang mempunyai dasar attitude yang rendah ya. Nah, dari faktor keagamaan kadang-kadang kalau bicara ayat-ayat ya, misalnya dia paling menguasai semua, tetapi kenyataannya kenapa? Jadi tidak ada yang melekat antara apa yang dikuasain dari agama itu, kadang-kadang secara prakteknya dia sulit gitu ya. Nah, lebih banyak menyimpang gitu. Nah, oleh karena itu kita lihat dari konteksnya ini ya, bagaimana perilaku dia sehari-hari gitu. Nah, kemudian kita juga perlu adanya satu sistem ya, tadi kalau masalah kejujuran, masalah korupsi segala macam, kita harus buat sistem ya, bagaimana supaya peluang untuk korupsi itu diminimalisir atau kalau perlu dihilangkan, tapi sulit ya. Paling tidak ada satu sistem yang kita cari nanti bagaimana kita bisa mendetek ya, orang-orang yang akan berbuat curang. Misalkan contoh satu, untuk ke bagian finansial atau keuangan itu sebaiknya jangan terlalu lama dia di situ, perlu di rolling lagi. Karena kalau sudah lama dia punya sistem juga nanti, dia bangun sistem yang akhirnya arah ke korupsi, itu terutama yang paling rentan. Kemudian bagian-bagian yang tertentu itu juga salah satunya juga dengan rolling itu sedikit membantu ya, tidak maksimal saya tidak bisa menjamin, tapi paling tidak membantu mengurangi niat seseorang. Kalau terlalu lama orang itu berada di satu tempat,
kadang-kadang ada saja ya yang dia temukan untuk mengarah ke yang negatif. Ya itu nanti kita diskusikan ini teman-teman sekalian ya. Alhamdulillah nanti kita angkat sama-sama. Mudah-mudahan dalam diskusi nanti kita muncul gitu ya. Nah, oleh karena itu dari diskusi tanya jawab ini ya, boleh juga nanti dirangkum, dimuat nanti di dalam satukan dalam materi ya. Nah, nanti kita terbitkan ya. Yang kedua konsentrasi gelar Pak Dokter. Oh iya, konsentrasi gelar. Konsentrasi gelar saya sudah bicara dengan dekan ya, dan ini sedang diinikan ya. Dulu memang kita sudah pernah punya manajemen pendidikan, tetapi dirubah lagi karena peminatnya kurang. Nah, ini ditiadakan, dan sekarang karena banyak permintaan, karena sebagian bahkan sebagian yang cukup lumayan jumlahnya, ini banyak segmennya adalah dari guru ya, dari pendidik, kepala sekolah dan sebagainya. Jadi kita akan usulkan ya, kalau angkatan Bapak Ibu nanti mudah-mudahan bisa, kalau yang kemarin mungkin yang lalu belum siap. Nah, untuk kali ini mudah-mudahan bisa ya, kita wujudkan untuk konsentrasi manajemen pendidikan. Tetapi Bapak Ibu, ini perlu dicatat juga, ini ada perbedaan, ini hanya sebagai konsentrasi saja. Ya, tetapi gelar Bapak Ibu tetap Magister Manajemen. Nanti ditulis di ijazah dengan konsentrasi manajemen pendidikan. Apa bedanya manajemen pendidikan di MM dengan manajemen pendidikan di sekolah keguruan? Ya. Nah, di sini kita tidak membicarakan masalah kualitas daripada guru mengajar ya, untuk mendapatkan siswa yang akhirnya mempunyai nilai yang baik. Ya. Tetapi di sini konsentrasi pendidikan ini mengarah ke aspek bisnisnya ya. Nah, aspek bisnisnya. Jadi nanti diharapkan Bapak Ibu ya, ini mampu mengelola sebuah sekolah atau lembaga pendidikan dengan baik ya. Begitu. Jadi untuk mengelola, jadi kepala sekolah bisa mengelola sekolah dengan baik, memanage sekolah itu dengan baik ya. Nah, yang di pesantren juga bisa mengelola pesantren yang lebih baik lagi. Itu tujuannya Bapak Ibu ya, perlu dipahami dari sekarang. Nah, jadi sebagai pengelola nantinya kita akan adalah sebagai pengelola. Nah, itu ya. Ada lagi Pak Bambang, saya kira itu ya Pak Iwan. Ya, Pak ya terima kasih Pak Dokter. Ya, siap. Banyak Pak. Pak Adi. Ya Pak Adi. Begini Pak. Ya. Ini kan dalam menjadi sumber daya manusia, ya, itu kan banyak hal yang diperlukan Pak. Dalam hal ini kita memilih apakah dibutuhkan skill ataukah pendidikan atau attitude seperti Pak Dokter tadi bilang. Jelasannya Pak. Ya Pak. Jadi kalau di lembaga yang profesional ya, konsultan ya, dia akan tawarkan itu sesuai dengan kebutuhan dari setiap departemen, mengajukan kebutuhan SDM ya, diajukan dengan kriteria ya seperti apa gitu ya. Nah, dengan kriteria itu kemudian dirangkum nanti, kemudian diidentifikasi ya. Nah, kemudian disusun lalu dipublish ya, dengan dibutuhkan, misalnya kita buka lowongan itu dibutuhkan tenaga apa dengan kualifikasi seperti apa gitu ya. Nah, di situ dalam seleksinya dia tentunya akan memenuhi apa yang diminta. Apa yang diminta. Kita lihat bagian-bagiannya, di bagian apa? Karena yang pertama adalah kalau di dalam ini kita lebih menitik beratkan ke attitude. Ya. Nah, tadi bilang apakah skill atau attitude? Nah, karena attitude inilah yang bakal nanti akan bisa merusak. Orang itu bisa pandai, pendidikannya tadi dikatakan betul, makin tinggi pendidikannya, kalau tanpa didasari oleh akhlak atau attitude yang baik, ya dia akan menjadi perusak, bahkan lebih berbahaya. Gitu ya. Nah, lebih berbahaya. Oleh karena itu kita betul-betul selektif, dan setiap ada pengawasan. Ya, kalau di dalam manajemen kan ada pengawasan, ada perencanaan, ada pengawasan. Dan itu kedua aspek itu harus melekat. Ya, kan di dalam manajemen teori ya ada 4: planning, organizing, executing, dan controlling. Planning perencanaan, pengorganisasian,
kemudian pelaksanaan dan pengawasan. Nah, harusnya yang ini paling melekat adalah Pak Usul tadi, yang pertama adalah planning. Begitu perencanaan dibuat, harus dikawal atau disertai dengan pengawasan, sehingga dalam pelaksanaannya ini tidak menyimpang. Nah, kita lihat karakternya semua. Untuk mengetahui sehari-hari tentunya kan kita sulit ya memantau SDM karyawan itu, tidak tidak sepenuhnya mampu mengawasi mereka. Tapi kita pengawasannya gampang, ya kita serahkan ya pengawasan lewat teman sejawat. Ya, teman sejawat ini nanti akan memberikan penilaian. Si A menilai B, C, nah, si B menilai A, B, A, C, gitu ya. Nah, semua karyawan diminta secara silang ya, untuk memberikan satu penilaian. Nah, itu. Jadi ya insya Allah ya, memang namanya ini selalu berkembang sih. Oleh karena itu kita juga ikut harus membangun inovasi yang baik, sehingga hasil yang berikutnya akan menghasilkan yang lebih baik lagi. Nanti dunia akan makin maju terus, teknologi semakin berkembang, nah, sehingga kita juga harus mampu menguasai teknologi itu dengan baik ya. Nah, seperti supaya kita tidak ketinggalan gitu ya. Nah, jadi kalau di dalam perusahaan sekarang di hotel aja ada itu ya, di sebuah hotel itu dia mengadakan BIMTEK, bimbingan rohani ya. Nah, jadi kalau dia mau berbuat curang, itu sebetulnya yang mengawasi dia itu bukan hanya orang, bukan hanya CCTV, tetapi ada juga yang mencatat yang lebih pengawasan yang lebih, yaitu yang melekat itu adalah pengawasan dari Tuhan gitu ya, sehingga dimanapun dia sembunyi pasti akan ketahuan. Baru niat aja sudah ketahuan gitu ya. Nah, itulah di situ ditanamkan. Sebetulnya manusia ini kita kan butuh kebahagiaan. Apa arti kebahagiaan itu? Nah, kebahagiaan bisa dilihat dari apa? Apakah dari harta, kekayaan, ataukah karena apa? Ya, kalau dalam Islam kan yang kita butuhkan adalah barokah ya. Nah, kalau ada barokah mungkin penghasilan tidak terlalu besar, tetapi kebutuhan apapun bisa tercukupi, dan tidak ada rasa was-was atau segala macam ya yang meliputi kehidupannya. Nah, itulah ya. Mungkin kita bisa melalui pendekatan agama ya, bisa juga melalui pendekatan psikologis ya. Banyak pendekatan, jadi bukan ansih ya satu cara. Ini sebetulnya banyak cara kita dalam membangun sebuah sistem gitu ya, gitu Bapak. Oke, ini di sini banyak yang dari guru ya? Ya Pak. Kira-kira berapa? Ya Pak. Banyak Pak. Banyak dari guru Pak. Banyak ya, insya Allah ya. Supaya Lebih satu kelas Pak, lebih 130. Oh ya, banyak ya. Oke, siap. Kalau gitu saya semangat untuk memperjuangkan konsentrasi pendidikan. Ya. Ya Pak. Alhamdulillah. Terus Pak. Ya. Boleh bertanya Pak? Ya, siapa Pak? Siapa nih? Pak Jenal. Ya Pak. Bertanya Pak. Izin bertanya Pak. Ya, gantian nih siapa? Pak Jenal Pak. Pak Jenal Pak. Pak, izin Pak bertanya. Pak Jainal. Ada Pak Ya, Jainal. ya, Pak. Izin bertanya Pak. Ya, Pak Jainal dulu. Oke. Makasih Pak. Dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zainal Fuadi. Saya berasal dari Aceh, yaitu Aceh Utara. Ya. Ya, saat ini saya berstatus sebagai guru, yaitu guru sekolah dasar. Di sini saya sangat tersentuh dengan pendidikan yang sekarang lagi saya jalani, yaitu tentang peningkatan SDM, Pak. Kami sebagai guru tentu sangat perlu untuk meningkatkan mutu, Pak. Ya, apalagi tentang SDM, karena kami sebagai guru ini tanggung jawab utama, Pak. Maka dalam hal ini langkah konkret, Pak, yang harus kami lakukan itu memang kami sangat butuh, Pak. Apalagi kami sebagai guru, bahkan kadang-kadang kami bisa jadi calon pemimpin kepala sekolah. Saya sendiri sebagai guru penggerak, Pak. Wah, alhamdulillah. Mantaplah.
Mudah-mudahan jadi panutan Pak ya, yang lain. Ya, makanya kami Pak sangat butuh bimbingan Pak. Ya. Sangat butuh bimbingan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada bahkan di bawah kami atau yang sederajat dengan kami Pak. Ya, Yang ada di Aceh, terutama sekali Pak. Insya Allah ya. Di sini tadi saya tersentuh dengan pertanyaan yang dipaparkan oleh Pak Bambang tadi. Ya. Menyangkut dengan konsentrasi Pak ya, konsentrasi pendidikan Pak. Konsentrasi pendidikan. Ya, karena kami di sini rame Pak. Ya siap, Insya Allah ya. Kalau bisa Pak tolong diperjuangkan Pak. Kita siapkan, saya lagi siapkan aja nih. Diperjuangkan untuk mendapat titel, kalau bisa Pak langsung MPD-nya Pak. Berbeda Pak, nomenklaturnya beda Pak. Kalau langsung ke situ nomenklaturnya beda, nanti salah. Oh beda lagi Pak. Ada proses. Kalau konsentrasi oke, nanti ada di semester 3 Bapak Ibu ya. Yeah. Itu ada beberapa mata kuliah yang menyangkut masalah manajemen pendidikan ya. Di semester 3 nanti. Karena semester 3 ini Bapak Ibu itu merupakan mata kuliah konsentrasi semua, yang mengambil SDM, konsentrasinya yang mengarah ke SDM ya. Pemasaran nanti mengarah ke pemasaran, keuangan juga demikian, juga termasuk nanti ke pendidikan ya. Jadi ada sedikit nyambung kalau Bapak nanti bagaimana mengelola sebuah sekolah, tentunya kan core-nya harus menguasai juga ya. Ya, jadi itulah nanti ada namanya fokus mata kuliah konsentrasi namanya. Nanti tesisnya juga begitu, Bapak harus sesuaikan dengan konsentrasi yang Bapak Ibu ambil. Nah, kalau ambilnya konsentrasi manajemen pendidikan ya Bapak Ibu nanti ambil lokasinya di lembaga pendidikan tempat Bapak Ibu aja juga boleh. Kita cari yang mana yang lebih efisien lah ya. Kita jangan cari yang sulit-sulit ya. Cari lokasi ya cukup di lingkungan Bapak Ibu ya. Itu bisa kita ambil jadikan sebagai sampel ya pembuatan tesis ya. Gitu. Nanti tekniknya ya hampir sama, tinggal beda lokusnya aja nanti ya. Gitu. Jadi nggak sulit lah. Insya Allah Bapak ya, kalau untuk konsentrasi ya saya sudah bicarakan ya. Insya Allah untuk yang tahun kemarin tidak, karena tidak gitu. Ini nah sekarang karena permintaan mungkin tahun kedua, Insya Allah siap. Nah, yang sekarang Bapak Ibu baru mulai bergabung, Insya Allah nanti di semester 3 Bapak Ibu sudah disediakan untuk konsentrasi. Saya Pak ya, dari Ambon dulu Pak. Saya Pak dari Ambon dulu Pak. Kalimantan Pak. Pak izin bertanya Pak terkait dengan jawaban Bapak tadi. Bu Mutia, ya silakan Bu Mutia. Ambon dulu Pak. Kalimantan dulu Pak. Padang dulu. Mas Yunudin nih kayaknya selalu. Kapan sih ada kesempatannya Pak? Dari Kebumen Pak. Mohon izin ya bapak-bapak yang udah dari tadi pengen tanya, mohon izin saya duluan. Sehat selalu Bapak Dokter. Semoga Allah berkahi Bapak. Dan ini Pak terkait dengan pertanyaan tadi, karena sedang diperjuangkan untuk konsentrasi pendidikan. Saya yakin juga ini dan percaya bahwa mungkin ada teman-teman yang ingin curi start lah ibaratnya Pak. Jadi pengen cepet-cepet nih atau bisa tamat 1,5 tahun, amin insya Allah. Jadi mungkin mereka udah mulai cari-cari judul nih Pak, cari-cari judul. Bolehkah nih kita yang dari pendidikan, karena saya kebetulan juga background di pendidikan meskipun tidak bekerja di ranah pendidikan sekarang gitu, mungkin akan lebih tertarik untuk mengambil judul dengan bertemakan di ruang lingkup pendidikan. Nah itu nggak masalah Pak, karena masih dalam gimana ya, Bapak bilang tadi kan masih dalam proses pengajuan untuk konsentrasi pendidikan. Berarti kan nggak apa-apa ya Pak ya kalau kita ngambil judul tesis terkait dengan pendidikan seperti itu Pak. Baik Bu Mutia, saya jawab juga ya langsung aja. Jadi Bu Mutia gini ya, kita tentunya boleh ya, sekarang dari awal begitu masuk ya, bukan full start sebenarnya ya, kita belajar kan lebih tahu duluan kan lebih baik ya. Nah, seperti kalau kita kuliah D1 ya, sebetulnya apa sih bedanya dosen dengan mahasiswa ya, karena kebetulan dosen ini udah baca duluan gitu ya. Jadi dia tahu lebih. Kadang-kadang ada juga mahasiswa yang pinter, dia tahu, dia baca dari RPS-nya, dari silabusnya udah tahu ya ini akan pembahasan apa, dia baca duluan gitu ya. Nah, jadi pada saat pembelajaran dengan tema tersebut, ya, jadi si mahasiswa ini dia lebih banyak tahu tentang itu ya daripada mahasiswa yang lain.
sehingga disinilah membuka memicu rangsan supaya para dosen ini lebih harusnya lebih kreatif lagi gitu ya. Nah, sini nggak apa-apa mau jadi itu sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya ya Bapak Ibu. Nah sekarang cuma perlu lihat juga model-modelnya ini, karena kebetulan kalau resminya nanti Bapak Ibu setelah mengikuti metodologi penelitian di semester 2. Metodologi penelitian, karena modelnya banyak, penelitian ini modelnya banyak sekali, tetapi mana yang tepat untuk digunakan di sekolah magister manajemen ini ya, tentunya ada. Nah, tahun kemarin itu banyak model-model yang ditawarkan ya, tapi saya bilang itu tidak sesuai dengan bidang yang kita jalankan ya. Kalau itu untuk peruntukan semacam survei ya, untuk survei oke, cocok, tetapi kalau untuk model tesis ini berbeda karena ada kaidah-kaidah tertentu yang perlu dilihat. Nah, Bapak Ibu boleh baca yang kira-kira ini yang dari unsur magister manajemen ya. Nah, dari magister manajemen jangan ambil konsentrasi dari jangan ambil dari disiplin ilmu yang lain. Jangan nanti Bapak Ibu nanti baca buku tesisnya hukum atau teknik, itu berbeda. Nah, ambillah yang dari magister manajemen ya. Nah, itu ada kualitatif, ada kuantitatif. Mana pilih yang mana. Nanti lebih fokusnya itu akan diberikan metodologi penelitian nanti di semester 2 ya. Nah, setelah metodologi penelitian Bapak Ibu harusnya sudah punya proposal. Nah, di semester 3 selesai materi kuliah konsentrasi, Bapak Ibu sudah punya proposal dan bisa ikut sidang proposal. Kalau proposal itu bukan sidang tapi seminar proposal. Kita mengajukan judul bab 1, 2, 3 isinya, lalu diseminarkan. Nanti hasil seminar itu apakah seminarnya disetujui atau tidak, atau ada perlu perbaikan, nanti akan dipandu oleh dosen penguji ya, dosen penguji nanti akan memberikan masukan-masukan. Nah, kemudian barulah kita setelah itu disetujui dan kita mengadakan mencari data, analisis data dan nanti di semester 2 itu akan diberikan metodologi penelitian sampai ke analisis data. Gitu. Nanti setelah itu Bapak Ibu tinggal cari data, diolah, nah jadilah tesis ya. Memang baiknya begitu Bapak Ibu dari sekarang ini pastikan itu sesuatu yang pastikan sekarang ini semuanya adalah jalurnya harus membuat tesis ya. Kalau dulu ada yang jalur skripsi, ada yang non skripsi, ada tesis, ada yang non tesis. Tapi sekarang kita pakai tesis semua. Kalau nggak mau, ya, boleh kumpulkan, kumpulkan ya. Lihat cari judul-judul mana yang nanti Ibu pilih ya, beberapa judul mana yang paling tertarik gitu ya, yang paling diminati. Coba fokus dengan bidang itu, baca aja ya. Ya, Bapak Ibu. Ini ada Pak Amir ya, siapa Pak Amir? Pak Amir Mahmud. Ya, saya. Mau menyampaikan apa? Silakan. Ya. Ambon, aduh. Ambon, aduh. Ntar nanti sebentar habis ini apa Ambon ya. Oke. Habis ini kita ke Ambon ya, silakan. Ya. Amir. Pak juga datang ke Ambon insya Allah ya Pak. Saya Pak Dokter. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Amir Mahmud. Saya domisilinya di Batang. Yang perlu kami sampaikan Pak Dokter, kami hanya ingin menyampaikan pertanyaan. Yang pertama terkait dengan yang saya ambilkan sumber daya manusia SDM. Jadi posisi saya kan lagi bekerja lah di sebuah dinas kesehatan. Jadi yang harus saya lakukan nanti kalau misalkan untuk mempersiapkan tesis itu, apakah dari dinas kesehatan itu pun bisa mungkin dari lembaga tersebut. Yang pertama itu dokter, dan yang kedua yaitu terkait dengan konsentrasi yang saya ambil ini kan nanti sumber daya manusia. Jadi perlukah saya ini modul apa yang perlu kami siapkan agar bisa kami itu mengikuti lah teori-teori atau materi dari Bapak dosen. Saya mohon arahannya, apakah saya memerlukan buku-buku yang mungkin dari mana sumbernya, biar kami akan berusaha mencarinya. Terima kasih Pak dosen atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Amir Mahmud ya. Alhamdulillah semangat ini ya. Baru masuk udah pengen ceritanya selesainya gimana.
Belum. Semangat aja, Pak. Ya, nggak apa-apa, semangatnya luar biasa. Baik Bapak, ya tadi sesuai dengan permintaan apa yang Bapak tanyakan boleh Bapak, makanya saya sarankan ya kita nggak usah cari yang jauh-jauh, cari mana yang efisien ya di lingkungan Bapak pun boleh. Kalau kurang data ya misalnya datanya sedikit, misalnya kita butuh 100 kalau kita ingin yang meneliti tentang jumlah tenaga kerja ya dari jumlah tenaga kerja itu kan minimal ya. Kalau bisa ya kalau kena tesis ini 100 orang. Oh kurang 100 orang di tempat kami nggak ada 100 orang. Ya itu di mana nanti mungkin ruasnya bukan hanya satu ini aja, tapi cari beberapa. Bapak di dinas kesehatan ini. Nah, katakanlah dari satu puskesmas paling hanya berapa SDM-nya ya kan. Jangan hanya satu puskesmas, ambil nanti ada beberapa puskesmas yang kita ambil. Sehingga data itu terpenuhi gitu kan. Itu bisa kita siasati Bapak ya, tidak ada masalah itu. Adapun literatur itu Bapak tentang dia banyak aja baca literatur. Literatur ini sumbernya dari buku, kemudian juga dari jurnal Bapak Ibu ya. Nah, cari jurnal ini yang buku-buku maupun jurnal itu ambil yang 5 tahun terakhir. Nah, ya. Ambil yang 5 tahun terakhir ya, nanti kita supaya ini kita yang lebih up to date ya, karena ilmu itu supaya berkembang terus Bapak ya. Nah, berkembang kalau terlalu lama itu takutnya itu ilmu itu sudah kedaluarsa tidak dipakai lagi, makanya cari yang 5 tahun terakhir, kita toleransinya 5 tahun terakhir ya, cari itu. Begitu juga nanti didukung oleh jurnal ya, jurnalnya itu sementara mungkin Bapak Ibu ya bisa ambil di yang murah aja, yang mudah itu di Google aja cari ya. Nah, itu bisa cari tentang SDM, fungsi-fungsi SDM apa, atau lebih mengarah lebih ke jurnal, ya, jurnal atau lebih baik ke tesis juga sudah banyak gitu, yang ada beberapa tesis yang dimuat ya di Google ya, di-upload di Google, ya, kita bisa akses ke sana, itu sebagai pembanding boleh, gitu ya. Nah, gitu Pak. Jadi sekarang ini ya sangat dibantu lah, banyak dibantu oleh Google ini ya. Luar biasa ya. Penting kita kumpulkan, Bapak cari teori-teori tentang apa SDM kan banyak fungsinya. Tadi saya ada singgung di awal, ada rekrutmen, ada apa namanya motivasi ya kan, ada ya banyak lah itu fungsi-fungsi manajemen itu nanti tinggal kita lihat. Atau kalau lihat contohnya ada beberapa Bapak itu nanti tinggal lihat pilihan variabel. Semua dalam menentukan variabel, kira-kira variabel satu dengan lainnya ini nyambung nggak gitu ya. Gitu. Ya saya kira tidak banyak masalah, Bapak nggak usah terlalu cemas dari awal, tapi memang perlu kita persiapan, tapi nggak usah perlu juga dicemaskan karena pada akhirnya hampir rata-rata semua bisa selesai ya. Ya, lebih fokusnya nanti di semester 2 ya, kita bahas metodologi penelitian. Kalau perlu kita buka ruang khusus diskusi tentang tesis. Ya Pak ya, nanti kita pandu semuanya. Nah, ini ada tuh ditampilkan ada ya, pengaruh pemanfaatkan perpustakaan, ini mah di ini ya, bisa kita ambil. Nah, ini ya. Nah, itu juga banyak tuh ya, perpustakaan apa itu. Ya, ini dari Google ini ya. Ada ujungnya hubungan, pengaruh ya. Nah, ini apa tuh hubungan antara upah, motivasi dan lingkungan dengan kinerja karyawan. Itu ada contoh-contoh seperti itu. Nah, nanti kalau ini ambil kualitatif, kuantitatif ya Bapak Ibu. Nah, kalau kuantitatif Bapak Ibu nggak usah khawatir, karena kalau kuantitatif untuk semua variabel itu sudah diujikan semua. Jadi kalau ada pendapat bilang, oh itu nggak boleh, sudah diujikan. Ya, itu hampir semua kuantitatif itu sudah diujikan. Tinggal kita namanya riset, itu kita akan mencari kembali apakah hasil penelitian kita sekarang ini sama nggak dengan yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Ya. Nah, di situ nanti ada persamaan, ada perbedaan gitu ya. Gitu. Ini banyak tuh evaluasi kualitas pendidikan dasar ya, berdasarkan profesi partisipasi dan akseptabilitas para pemangku kepentingan. Ya, ini bisa ini secara umum ya. Nah, ini risetnya. Nah, ini pengaruh faktor-faktor kepuasan pelayanan. Nah, itu kan di sekolah juga ada pelayanan juga kan.
Iya, pelayanan BKK. Iya, di sekolah itu sekolah juga kan merupakan lembaga bisnis, Ibu ya, kan bukan lembaga sosial kan. Besarnya sekolah itu kan tergantung jumlah siswanya yang makin banyak kan, betul makin banget. bertambah. Makanya makin bertambahnya siswa, maka pendapatan sekolah makin besar, ya, sehingga kesejahteraan guru dan ini kan bisa untuk pengembangan juga bisa, ya kan, perluasan sekolah, menambah ruang kelas kalau macam kalau swasta ya. Kalau negeri mungkin ada fasilitas dari negara ya. Kalau sekolah swasta kan enggak. Nah, negeri juga tetap butuh ya sekolah apa namanya, butuh pengembangan juga, ya kan. Kita bisa lihat itu banyak lah. Jadi kita melihat dari segi bisnisnya. Jadi nanti kita mengelola, harapan kita ya, mengelola sebuah sekolah itu kan makin berkembang maju, siswanya makin bertambah, ruang kelasnya bertambah, ya. Kemudian guru-gurunya juga makin bertambah, kan makin besar ya. Harapannya kan itu. Sekarang bagaimana untuk yaitu mimpi mewujudkan mimpi itu, kita harus berbuat apa? Melakukan apa terhadap fungsi-fungsi pendekatan fungsi-fungsi dari SDM, ya kan. Nanti kita survei, ya, gitu kan. Tetap nanti kita survei, kita tanyakan. Nah, kalau usia SD ke bawah, kita tanya, yang kita tanya siapa? Orang tua kan. Tapi kalau mulai dari SMP atau SMA ke atas, ya mereka siswa itu sudah bisa menjelaskan bagaimana kepuasan dia sekolah di sini, sesuai harapan atau tidak. Ya gitu kan. Harapannya apa, ya, kenyataan yang didapat apa, diperoleh itu, dia mau nggak merekomendasikan kepada teman lain, ya itu tergantung dari harapannya terpenuhi atau tidak. Kalau dari marketing, kalau dari SDM, ya itu bagaimana kualitasnya, kan gitu ya. Itu Bapak Ibu sekitar tesis, nanti kita bicarakan, masih panjang waktunya. Nah, mungkin nanti yang lain-lain. Kemudian untuk pembicara mengenai perkuliahan, ya, di sini komponen penilaian itu ada 4 kemarin ya, yaitu pertama aktivitas, ya, ini termasuk diantaranya adalah absensi Bapak Ibu. Nanti kalau absensi bisa kita melalui e-kampus atau bagaimana nanti dari tim inti Cakra ya. Kemudian ada penilaian dari tugas itu keaktifan Bapak Ibu itu 10% nilainya. Kemudian untuk tugas itu 20%, untuk UTS itu 30%, ya. Kemudian untuk UAS 40%, jadi semua 100% ya. Nah itu Bapak Ibu mudah-mudahan bisa terpenuhi ya. Gitu. Nah, kemudian ya metode pembelajarannya ya kita diskusi ya. Dan kalau diskusi ini terus terang ya, pengajar juga dapat pengalaman Bapak Ibu ini kan cukup bagus, tersebar dari Sabang sampai Merauke, itu pengalamannya kan beda-beda, tambah memperkaya kita semua, baik dosen maupun mahasiswa itu bisa menambah. Siapa? Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Boleh Pak. Ya. Dari Ambon tadi mau ngomong apa, Sri? Dari Ambon dulu. Tadi saya tawarkan Pak. Wah. Kita ke Ambon dulu ya. Ayo. Ya, Ambon. Silakan. Pak Zainuddin ini nggak asing ini buat saya nih. Wah, luar biasa. Pak, maaf. Ya. Pak, memang nggak ada untuk bertanya sih. Cuman ada beberapa hal yang ditanyakan oleh bapak guru yang lain tadi. Memang juga sangat bagus juga buat kita. Jadi untuk saya di sini saja saya perlu tanyakan Pak. Kalau saya sih kan planningnya sebagai seorang dosen Pak. Jadi planningnya seperti itu Pak. Jadi saya cuman perlu ada pengarahan sedikit dari Pak Dokter. Ini kan Bapak Ahmad ini kan sudah jadi dokter dan sudah jadi dosen sekarang. Terus saya makanya tadi saya bilang kedepannya saya pengen jadi dosen.
saya perlu menanyakan bahwa tipsnya saja Pak, untuk artinya bagaimana prosesnya berjalan sampai untuk jadi seorang dosennya itu seperti apa begitu Pak? Tips-tipsnya sedikit untuk kami semua. Ya. Terus satu lagi Pak, yang kedua, untuk pada saat penyusunan tesis sebelum dari semester 3 atau semester 2, kami juga perlu untuk punya bukti seperti apa begitu, untuk format begitu Pak, supaya kami bisa mengetahui bahwa bagaimana penyusunan tesisnya itu seperti apa Pak. Ya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak ya, Pak Zainuddin ya. Oke, saya lihat Pak Zainuddin ini aktif sekali nih dari Bimtek. Saya lihat makanya nggak asing lihat wajahnya. Sangat familiar. Oke, saya support ya. Baik Pak, makasih. Saya support Pak Zainuddin jadi dosen nanti ya. Kalau dikatakan syaratnya apa, ya saya kira tidak sulit ya Pak Zainuddin ya. Yang penting ya persyaratan administrasi untuk jadi dosen minimal S2 ya kan. S2 ya, S2 ini sudah jadi dosen untuk S1 ya. Tapi kalau mau jadi dosen jangan tanggung-tanggung Bapak, jangan hanya ambil S2 saja. Usahakan tambah lagi S3 ya. Pendidikan Siapa, yang insyaallah. S3 itu Bapak bisa ngajar nanti S2 ya kan gitu. Bagaimana untuk mengajar S3? Nah, S3 kan paling tinggi ini kan S3 ya. Nggak ada lagi S4. Nah, kalau itu harusnya diambilnya dari jabatan fungsional. Ya. Kalau S2 ya untuk dosen baru biasanya pakai asisten ahli ya, itu kepangkatan atau jabatan fungsional. Asisten ahli, setelah asisten ahli baru lektor nanti naik lagi ke lektor kepala baru nanti profesor. Jadi jabatan fungsional tertinggi adalah profesor. Yang paling rendah adalah asisten ahli. Ada lagi yang di bawah asisten ahli yaitu TP, tentara pelajar. Tenaga pengajar maksudnya. Tenaga pengajar. Jadi ya tenaga pengajar boleh, tetapi tidak masuk di dalam hitungan ini ya. Sebagai tenaga pengajar. Jadi minimal nanti harusnya. Tapi sebelum itu Bapak juga setelah S2 nanti setelah diterima di perguruan tinggi nanti diurus NIDN-nya, nomor induk dosen nasional. Jadi sekarang ini ada nomor dokter dosen home base itu adalah dia harus memiliki NIDN, nomor induk dosen nasional. Itu hanya sekali saja diterbitkan dan berlaku untuk seluruh Indonesia ya. Kalau mau pindah-pindah pun tetap pakai nomor induk yang itu. Nah, sekarang bagaimana supaya lebih memperlancar Bapak Ibu yang mau jadi dosen gampang ya. Nah, Bapak Ibu kalau untuk pemberian materi saya kira tidak sulit ya. Mana-mana sudah ada mudah kita dapatkan bahan mengajar. Hanya di sini bagaimana ya kita bisa bergabung ke perguruan tinggi itu ya tergantung pendekatan Bapak Ibu ya. Kalau di Cakra ini gampang, Bapak Ibu mau jadi dosen boleh ya. Syaratnya apa? Ya, bawa mahasiswa yang banyak. Kalau nggak ada mahasiswanya nanti Bapak mau ngajar siapa? Nah, planning juga mau jadi mitra di sana Pak. Nah, boleh nanti Bapak merapat di Ambon kan banyak sekolah. Bapak harus melamar ya untuk dosen. Saya di Cari mahasiswa sebanyak-banyaknya biar kuliah itu gratis. Terus kedua, kalau lebih cepat lagi Bapak Ibu punya modal, kita bikin kampus. Ayo saya support nanti bikin kampus. Saya pernah mendirikan perguruan tinggi ya. Bikin yayasan, langsung kita mengajukan pendirian kampus. Atau ada beberapa kampus yang agak jauh, nah itu kita bisa take over. Mengelolanya kan gampang, kita belajar mengelola ya, kayak manajemen. Itu Pak. Mudah-mudahan di Kalimantan Pak nanti Pak. Kalimantan banyak itu peluang banyak itu ya. Di Kalimantan alhamdulillah ya. Syukur-syukur ya Bapak Ibu nanti di sana bisa
mendirikan kampus. Ya, oke, kita nanti dari Jakarta, dari sini, dari Tangerang kita support untuk Bapak Ibu di sana. Ya, kita butuh kader-kader kan, di mana juga harus ada tuh tersebar mahasiswa kita tersebar di beberapa daerah dan bisa aktif gitu ya. Yang saya harapkan aktif. Nah, gitu. Tidak sulit kok ya. Untuk ini saya kira ya cita-cita ya sama yang pernah saya alami, bagaimana ya jadi dosen. Ya, pertama kita asisten dulu, kalau ada kesempatan ya, asisten nggak apa-apa, kita ngajar aja dulu. Nanti lama-lama orang akan melihat kinerja kita seperti apa. Banyak mahasiswa yang senang dengan metode yang kita berikan. Nah, maka itu merupakan rekomendasi juga ya kita untuk diangkat sebagai dosen tetap nanti. Gitu ya. Ini ke depan makin banyak, Kalimantan terbuka luas tuh ya. Kota baru. Iya, kota baru, ibu kota baru nanti banyak. Bila perlu juga di ujung batasnya Indonesia Malaka, Bapak Dekan. Wah, iya. Kami untuk PNS yang ikut 3 orang, pemecah rekor. Kami sudah promosikan ke Bupati juga. Wow, luar biasa. Ya, dalam kunker. Ya, kita kan niat kita baik ya. Kita nggak usah ragu-ragu. Iya. Yang baik ini nggak usah ragu. Pasti terus pantang dur. Betul. Oke ya, saya kira tidak terlalu sibuk lah ya, Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu nanti dilanjutkan, nanti sini udah punya ketua kelas belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Coba kesempatan ini sudah banyak bikin ketua belum, kelas. Pak. Kemudian bagi kelompok tadi ya saya sudah berikan kelompoknya ada 11 kelompok nanti. Pertama coba dibentuk ketua kelas, nanti dibikin lagi ketua kelompok. Ya saya kira saya persilakan forum ini saya nggak ikutan, yang saya tahu nanti untuk minggu depan kelompok pertama sudah siap untuk tampil. Oke? Oke, Pak. Nah, setuju ya. Nah, nanti minggu depan kita mulai kelompok yang pertama tadi sudah saya bagikan ya. Izin Bapak, tadi kami ada kedukaan. Jadi tadi kami off kamera, jadi sudah sampai rumah baru aktif. Jadi mungkin kami minta secara garis besar tadi dari awal kami tidak ikuti. Ya. Sama saya juga ada kedukaan Bapak. Nah, hari ini kita hanya berkenalan aja Ibu ya. Oh iya baik. Kenal ya sama satu sama lain. Nah, kemudian saya hanya memberikan materi nanti yang akan kita bahas ya. Nah, nanti setelah kita bagi kelompok, Ibu nanti tergabung dalam kelompok yang mana, di situ Ibu dapatkan materinya. Oh iya ya. Baik Bapak. Nah, semua nanti nggak tahu minggu yang akan datang ini sudah fix ya pembelajaran. Untuk kelompok yang pertama sudah bisa presentasi ya, dan yang lain kita sudah siap untuk berdiskusi ya kan. Gitu. Oke, saya kira karena izin Pak. Ya, ada apa lagi? Ya, ada lagi. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin sebelumnya Pak, sebelum Bapak menutupi. Di sini kan kita melalui Zoom ya Pak, ataupun melalui virtual. Nah, kira-kira Pak, boleh nggak Pak ntar selesai acara ataupun selesai materi, hasil recordnya itu bisa di-share Pak di grup dan materinya juga Pak, sehingga kadang-kadang kan kita ada kendala jaringan nih Pak. Bagi yang kendala jaringan bisa nonton ulang atau mereview daripada materinya Pak, gitu Pak. Untuk materi ya bisa, materi itu nanti akan di-share ke grup WhatsApp ya. WhatsApp ya, nanti untuk materi di-share di grup WhatsApp, Bapak Ibu nanti bisa akses ke sana. Nah, itu biasa ya pada umumnya seperti itu. Nah, sekarang siapa yang membuat materi ini adalah kelompok masing-masing nanti. Jadi antara kelompok yang kelompok lain nanti kita saling berbagi. Diupayakan semua mahasiswa memiliki semua materi dari semua kelompok ya. Berarti hasil dari reportnya itu akan dikirim juga ya Pak? Iya, hasilnya nanti dikumpulkan. Nah, nanti dikumpulkan, dikompilasi nanti melalui ketua kelompok ya, dan dari ketua kelompok nanti dikumpulkan ke ketua kelas. Nah, kemudian ketua kelas nanti ya kita share kembali apa perlu soft copy atau soft copy saja atau perlu kita cetak ya. Memang rencana kita paling tidak ada yang sebagai bukti pembelajaran kita ini, dan nanti kita juga akan masukkan di situ untuk hakinya, kita daftarkan di haki.
Nah, artinya apa? Itulah hasil karya kita bersama, ya kan gitu. Nah, ya, Bapak Ibu ya. Iya Pak. Oke, saya kira itu aja ya, Bapak Ibu. Mohon maaf, ini saya serahkan aja kepada Pak Dokter. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Dr. Ahmad Mulyana yang telah menyampaikan perkuliahan Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan untuk pertemuan pertama seperti yang beliau sampaikan hanya sesi kenalan ya Bapak Ibu. Meskipun kenalan tapi banyak pembahasan yang tadi saya perhatikan Bapak Ibu pengen cepat lulus, sudah pengen bikin tesis, kemudian mencari panduan dan lain-lain. Ya harapannya tentu itu semangat ya, semangat Bapak Ibu kita apresiasi supaya pada saat nanti semester 3 Bapak Ibu tidak kelabakan ya, kelabakan itu bahasa apa nih? Tidak terlalu banyak riuh mikirin judul, kemudian bimbingan dan lain-lain, sudah ada bahan. Nah, kemudian untuk struktur pengurus atau pejabat kelas ini kami akan lakukan melalui 2 skema secara demokratis ya. Nanti Bapak Ibu akan kami buatkan sistem voting. Kemudian kedua nanti ada juga rekomendasi dari Kaprodi atau dekan yang tentu komponennya itu harus ada keterwakilan dari domisili ya. Saya tidak menyebutkan pribumi, tapi orang yang memang dekat dengan lokasi kampus. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa lokasi kampus kita itu ada di daerah Tangerang ya. Ini Bapak Ibu bisa search di sini, Untara. Ini berlokasi di daerah Tangerang. Nanti kami akan upayakan ya, rekan-rekan yang nanti akan menjadi pengurus kelas, ketua, wakil, sekretaris bendahara itu juga ada yang berasal dari Tangerang sehingga bisa menjembatani Bapak Ibu gitu ya untuk mobilitas bolak-balik ke kampus, bertemu dengan dosen, dengan kaprodi, dekan, warek, rektor dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian nanti juga ada bendahara yang membantu untuk menghimpun dana kas yang nanti kan Bapak Ibu akan mengikuti kegiatan family gathering, kemudian mengikuti kegiatan kuliah hybrid, dan Bapak Ibu akan jalan-jalan kan gitu ke mana? Daerah Batam, ke tempatnya Pak Senudin di Ambon. Nah, tentu harus ada penghimpunan untuk dana-dana kas. Kemudian nanti juga Pak Muflihun selaku Biro Akademik akan menginformasikan pembagian kelompoknya sehingga nanti sebelum dibuatkan ketua kelompok, ketua kelas, nanti Biro Akademik yang akan menyiapkan daftar nama kelompok dan tugas presentasinya. Saya rasa itu Bapak Ibu untuk penutupan pada sore hari ini. Oke Pak. Bapak Ibu berkesan kuliah perdana hari ini dari jam 9 pagi sampai jam Luar biasa Pak. Saya ngebul Pak Baro. Dan kepalanya tidak keluar asap ya, tidak keluar asap. Pemanasan baru Pak. Untungnya nggak ada. Malah yang masuk nutrisi Pak, nutrisi. Ya, untungnya nggak ada rumus, hitung-hitungan kali kurangnya Bapak Ibu ya. Semoga Pak. Kalau untuk manajemen keuangan gimana Pak? Aduh. Manajemen keuangan banyak nanti bahas saham, bahas keuntungan. Pokoknya bahas kali-kali, jangan bahas bagi atau kurangi ya. Bapak Ibu paling senang kalau urusan dikali kan. Jumat depan ya Pak. Jauh-jauh dari kalkulator aja. Ya, kalau dikurangi dibagi kan Bapak Ibu nggak senang, pengennya dikali. Kurang dibagi. Mainnya dikali. Kali ditambah. Oke, Bapak Ibu semangat selalu ya. Kita ketemu lagi perkuliahan Izin pamung dari Ambon.
Nanti kita akan Terima kasih Pak Mubarok. kuliah lagi di malam Sabtu ya. Nanti malam Sabtu itu Bapak Ibu akan kuliah di mata kuliah manajemen keuangan di malam Sabtu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian lanjut nanti besok hari Sabtunya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Salam sukses, salam semangat, sehat semuanya ya Bapak Ibu. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mubarok. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Ketemu lagi teman-teman. Sampai bertemu kuliah minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. Ya nggak tahu, tapi dia ada Pak. Ya, makasih. Recording